Dalam Yesus ada harapan. Bapak dan Ibu, saudara dan saudariku, para suster, frater, anak-anak, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2022. Tanpa terasa kita sudah melampauinya. Pengalaman suka duka, pahit manis, susah senang menghiasi tahun 2022 ini. Satu hal yang pasti adalah Tuhan telah memberikan kesempatan dan hidup kepada kita. Kini pantaslah kita bersyukur berkat Tuhan itu, seraya menyongsong hari dan tahun baru yang akan datang sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kita. Tahun 2022 akan segera berakhir. Kita akan memasuki tahun baru 2023. Dalam hitungan jam, tahun 2022 ini akan segera berakhir. Kita akan memasuki tahun 2023 dengan sukacita. Banyak hal sudah kita lakukan di tahun 2022 ini. Kita pun patut bersyukur untuk semuanya itu. Ungkapan syukur adalah bagian dari hidup. Hidup itu memang perlu disyukuri. Ada banyak hal yang perlu kita syukuri. Ada banyak hal yang kita kenangkan di akhir tahun 2022 ini. Bukan saja keberhasilan, tetapi juga kegagalan. Sepanjang tahun kita merasakan sukses dan gagalnya usaha-usaha kita. Semuanya itu perlu kita syukuri, sebab semuanya itu menjadi bagian dari hidup. Sebagai orang Katolik, rasa syukur kita bukan saja atas sukses dan gagal, tetapi kita bersyukur terutama atas hidup. Sebab hidup itu amatlah berharga. Berharganya hidup itu bukan karena ada kesuksesan dan kegagalan, tetapi hidup itu amatlah berharga karena sumber dan asalnya itu dari Allah, sumber penyelenggara hidup kita. Rasul Yohanes menulis, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Maka Allah Tuhan kita itu sumber kehidupan. Jika kita ingin hidup, maka kita harus ada selalu bersama dengan Allah. Dalam Dia kita pun bersyukur atas kehidupan kita di dunia ini. Baik tahun 2022 maupun 2023 adalah kesempatan emas bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Hidup akan berakhir hanya untuk tahun 2022. Hidup tetap akan dilanjutkan di tahun baru 2023. Dengan kata lain, hidup berada di luar waktu. Kita membatasi setahun dalam kalender kita, tetapi dalam hidup tidak ada batasan kalender. Hidup harus terus berjalan selagi Tuhan Sang Pencipta memberikan hidup itu kepada kita semua. Saudara dan saudariku, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus, pengen rasanya kehidupan di tahun 2022 ini tidak ditinggalkan.
Sebab betapa indahnya hidup itu. Tetapi batasan kalenderlah yang membuat kita harus mengucapkan selamat tinggal sayonara 2022, bukan kepada hidup, tetapi kepada tahun 2022. Maka dengan berakhirnya tahun 2022 ini, mari kita ucapkan selamat datang, welcome tahun 2023. Semoga hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara dan saudariku, para suster, frater, anak-anak, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Pada umumnya menjelang penutupan tahun, banyak orang mengalami berbagai perasaan yang campur aduk dan berbeda dari hari-hari yang lain. Perasaan-perasaan seperti itu mendapat perhatian lebih karena situasi sekitar yang hendak memasuki tahun baru turut mempengaruhi kita. Dan biasanya suasana hati pada hari ini adalah sukacita, gembira, bahagia, enjoy. Banyak orang sibuk mempersiapkan pesta atau perayaan syukur kecil-kecil untuk mengungkapkan sukacita dan kegembiraan itu. Apakah kita juga ikut serta dengan mereka? Mungkin ada orang yang berkata bahwa dia tidak akan ikut dalam pesta atau perayaan syukur seperti itu karena selama tahun 2022 ini dia merasa bahwa tidak ada sesuatu yang spesial telah terjadi hingga perlu untuk disyukuri. Bahkan mungkin ada yang merasa bahwa telah terjadi banyak kegagalan menimpa dirinya di tahun 2022 ini, sehingga suasana hatinya masih diliputi kekecewaan dan putus asa. Dan dia berencana untuk tidak melakukan acara apapun untuk menutup tahun 2022 ini. Dia akan tetap berada di dalam kamar dan menutup pintu. Orang beriman, kendati dia mengalami berbagai kegagalan di tahun 2022 ini, hendaknya bersikap lain. Dia tidak akan tinggal dalam kegelapan karena dia percaya pada Yesus yang adalah terang sejati. Orang beriman harus tetap mampu bersyukur walaupun telah mengalami berbagai banyak kegagalan. Dia bersyukur bukan karena kegagalan itu, tetapi karena Allah masih memberi hidup harapan akan sesuatu yang baik di kemudian hari. Dalam Yesus harapan itu selalu ada. Oleh karena Allah telah mengutus putranya, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Marilah saudara-saudariku terkasih, kita syukuri apapun nikmat kehidupan yang telah kita terima sepanjang tahun 2022 ini. Kita wartakan kebaikan Tuhan dengan perbuatan baik kita kepada semua orang. Kita juga mohon ampun untuk semua cacat celah yang telah diperbuat dengan menunjukkan sikap dan penyesalan. Dan akhirnya kita percayakan seluruh diri kita pada masa ini dan masa yang akan datang hanya kepada Tuhan, sumber hidup, penyelenggara ilahi. Tuhan Yesus, syukur bagimu atas rahmat, berkat, dan penyelenggaraan kasih-Mu yang kami alami sepanjang tahun 2022 ini.
berkatilah kami semua di tahun baru 2023 dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah kini dan sepanjang segala masa. Amin.